Desa Ciburui di kaki pegunungan Jawa Barat dulunya dikenal sebagai desa yang tenang dan harmonis. Warga hidup dalam semangat gotong royong, saling bantu dalam suka dan duka. Setiap program pembangunan dijalankan dengan keterlibatan penuh masyarakat. Tidak ada kesenjangan yang mencolok antara warga dan perangkat desa. Semua merasa memiliki desa itu bersama. Namun, suasana perlahan berubah ketika Haji Solihin terpilih menjadi kepala desa. Ia dikenal sebagai sosok yang religius dan santun saat kampanye. Janji-janjinya begitu manis, termasuk soal pembangunan jalan, irigasi, dan beasiswa untuk anak-anak desa. Warga menaruh harapan besar padanya. Mereka percaya, di bawah kepemimpinannya desa akan makin maju. Beberapa bulan pertama, Haji Solihin memang terlihat aktif. Ia sering datang ke sawah, berbincang dengan warga, bahkan ikut kerja bakti. Tapi seiring waktu, kehadirannya semakin jarang. Ia lebih sering ke kota dan mulai sulit dihubungi oleh warga biasa. Rapat desa mulai tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan. Perubahan ini membuat sebagian warga resah. Tapi mereka masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja kepala desa sedang sibuk mengurus dana dari pusat, pikir mereka. Namun kecurigaan mulai tumbuh ketika dana desa cair, tapi tak terlihat ada pembangunan berarti di kampung. Jalan tetap berlubang, jembatan masih reyot, dan irigasi tak juga diperbaiki. Desas-desus mulai beredar. Apakah uang desa digunakan sebagaimana mestinya? Apakah pembangunan benar-benar dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di benak warga, namun tak semua berani bertanya langsung. Sebagian masih menaruh harapan, sebagian lagi mulai merasa dibohongi. Pembangunan jalan utama menjadi janji pertama yang dicanangkan Haji Solihin saat awal menjabat. Jalan itu menghubungkan pusat desa dengan lahan pertanian dan sekolah. Kondisinya rusak parah, berlubang, becek saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Warga sudah lama menunggu perbaikannya. Maka, ketika anggaran turun, semua menyambut dengan gembira. Namun yang terjadi justru mengecewakan. Beberapa truk datang membawa batu-batu besar dan pasir, lalu dibongkar begitu saja di pinggir jalan. Setelah itu, tak ada aktivitas lanjutan. Batu-batu itu bahkan akhirnya menghalangi jalan warga. Tidak ada pekerja, tidak ada alat berat, tidak ada penjelasan. Pak Darman, seorang warga senior yang dihormati, mulai gelisah. Ia mencatat bahwa dana sebesar 800 juta rupiah seharusnya digunakan untuk proyek jalan. Namun sampai 3 bulan berlalu, tak ada perkembangan. Ia mulai mengajak beberapa warga lain untuk mengawasi penggunaan dana desa secara diam-diam. Mereka mencatat tanggal, mengambil foto, dan menyimpan dokumen yang mereka temukan. Pak Darman merasa ada yang tidak beres. Sebab saat ia bertanya ke kantor desa, jawabannya selalu berputar-putar. Bahkan ia pernah ditegur oleh sekretaris desa karena dianggap terlalu banyak bertanya. Namun bagi Pak Darman, ini bukan soal kepo atau mencampuri urusan orang. Ini soal tanggung jawab dan masa depan desa. Kalau bukan kita yang awasi, siapa lagi? Katanya kepada tetangga-tetangganya. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya bisa berisiko, tapi ia juga tahu diam berarti menyetujui penyelewengan. Pak Darman akhirnya memberanikan diri membuat laporan tertulis ke kecamatan, berisi rincian kecurigaannya terhadap penggunaan dana desa. Ia membawa berkas lengkap, foto kondisi jalan, data anggaran yang bocor dari staf desa, dan pernyataan warga. Namun, setelah laporan diserahkan, tidak ada tindak lanjut. Ia hanya diberi janji akan ditindaklanjuti segera. Beberapa minggu kemudian, seorang petugas dari kecamatan datang, tapi hanya sebentar. Ia berbicara tertutup dengan Haji Solihin, lalu pulang tanpa meninjau lokasi proyek yang mangkrak. Hal itu membuat Pak Darman semakin curiga. Ia mulai merasa bahwa ada jaringan yang melindungi kepala desa dari pemeriksaan. Tak hanya itu, Pak Darman juga mendapat bisikan dari pegawai desa bahwa Haji Solihin punya koneksi kuat di tingkat kabupaten. Kalau Bapak teruskan ini, bisa celaka, kata salah satu staf dengan nada khawatir. Namun bukannya takut, Pak Darman justru semakin yakin bahwa ada praktik kotor yang harus dibongkar. Ia kemudian mengajak beberapa pemuda desa untuk bergabung dalam kelompok pengawasan swadaya. Mereka mulai mendata seluruh program desa yang diumumkan Haji Solihin sejak awal menjabat. Hasilnya mengejutkan, banyak proyek yang dicantumkan dalam laporan, tapi tak pernah dilaksanakan di lapangan. Kelompok itu akhirnya memutuskan untuk menyuarakan temuan mereka lewat media sosial.
Mereka mulai mengunggah kondisi jalan, irigasi yang rusak, dan membandingkannya dengan laporan anggaran desa yang menunjukkan proyek-proyek fiktif. Warga mulai merespons. Percakapan tentang penyelewengan itu mulai ramai di warung kopi dan pos ronda. Sementara pembangunan di Desa Mandek, kehidupan pribadi Haji Solihin justru semakin mewah. Ia membeli mobil Toyota Fortuner baru, lengkap dengan sopir pribadi. Rumahnya direnovasi besar-besaran, menjadi bangunan 2 lantai dengan pagar besi tinggi dan CCTV di setiap sudut. Warga heran dari mana uang sebanyak itu diperoleh. Ia juga sering terlihat pergi ke luar kota, menginap di hotel mewah, dan hadir dalam acara-acara politik yang tak berkaitan dengan kepentingan desa. Ketika ditanya, ia selalu menjawab, itu urusan pribadi, bukan dari uang desa. Namun gaya hidupnya tidak sejalan dengan gaji resmi kepala desa yang hanya beberapa juta per bulan. Istrinya pun mulai dikenal gemar belanja ke luar negeri. Bahkan sempat beredar video dirinya sedang berbelanja di Singapura, dibagikan oleh salah satu kerabat di media sosial. Hal ini menimbulkan amarah warga. Mereka merasa dihina oleh kemewahan pemimpin mereka di tengah penderitaan desa. Di sisi lain, fasilitas umum di desa semakin rusak. Jembatan bambu yang menghubungkan 2 dusun nyaris roboh, sekolah dasar kekurangan meja dan kursi, dan posyandu sudah lama tak punya timbangan bayi. Tapi tak ada langkah nyata dari pemerintah desa untuk memperbaiki keadaan. Haji Solihin tetap tenang. Ia mengira dirinya tak tersentuh. Bahkan dalam rapat desa terakhir, ia sempat mengancam akan melaporkan warga yang menyebar fitnah tentang dirinya ke polisi. Namun ia tak sadar, api kemarahan rakyat sudah mulai membesar, dan sebentar lagi akan meledak. Di tengah keputusasaan warga, muncul secercah harapan dari kelompok pemuda desa. Rian, seorang lulusan Fakultas Hukum dari Bandung, memutuskan pulang kampung dan mendengar langsung keluhan warga. Ia lalu mendekati Pak Darman dan bergabung dalam kelompok pengawasan yang dibentuknya. Rian membawa semangat baru. Ia tahu bagaimana cara mengumpulkan bukti yang sah, bagaimana menyusun laporan hukum, dan bagaimana menggandeng media untuk menyuarakan kasus ini. Ia pun mulai membina para pemuda untuk mendokumentasikan kondisi lapangan dengan lebih sistematis. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membuat laporan yang lebih komprehensif, lengkap dengan dokumen anggaran, bukti visual, serta perbandingan dengan laporan pertanggungjawaban yang diajukan desa ke kabupaten. Mereka juga mulai menghubungi wartawan lokal dan aktivis anti korupsi. Media sosial kembali digunakan, namun kali ini dengan narasi yang lebih kuat dan dokumentasi yang lebih valid. Akun Instagram dan TikTok milik kelompok pemuda mulai ramai dikunjungi. Video-video pendek tentang jembatan rusak dan jalan berlubang ditonton ribuan orang. Nama Haji Solihin mulai menjadi perbincangan di luar desa. Warga yang tadinya takut, kini mulai ikut bersuara. Mereka memberi kesaksian secara anonim, mengirimkan dokumen tambahan, dan bahkan ada yang berani merekam percakapan mencurigakan di kantor desa. Perlawanan rakyat mulai terbentuk. Desa kecil itu mulai mengguncang sistem yang korup. Desakan publik yang semakin besar akhirnya menarik perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat provinsi. Tanpa pemberitahuan, mereka datang melakukan inspeksi mendadak ke Desa Ciburui. Haji Solihin tampak gugup saat tim tiba di balai desa. Tak ada senyum, tak ada sambutan hangat seperti biasanya. Petugas langsung meminta laporan penggunaan dana desa selama 2 tahun terakhir. Ketika diperiksa, mereka menemukan ketidaksesuaian antara data dan realita. Proyek yang dilaporkan selesai ternyata tidak ditemukan di lapangan. Beberapa kwitansi dan tanda tangan penerima juga diduga palsu. Haji Solihin mencoba berdalih bahwa semua proyek sedang dalam proses. Namun jawaban itu tidak cukup. Tim langsung membentuk pemeriksaan lanjutan dengan menggandeng auditor independen dan BPKP. Mereka pun memanggil beberapa warga untuk dimintai keterangan. Rian dan Pak Darman termasuk yang dipanggil sebagai saksi. Kabar sidak ini membuat warga berkumpul di halaman balai desa. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa ibu membawa anak-anak mereka sambil berharap bahwa hasil pemeriksaan akan membawa perubahan. Wajah-wajah penuh harap memenuhi halaman kantor desa yang selama ini tertutup bagi rakyat kecil. Sementara itu, Haji Solihin semakin tertekan. Beberapa perangkat desa yang sebelumnya membelanya mulai menjaga jarak. Mereka takut terseret. Ibarat bangunan rapuh, kepercayaan terhadap kepemimpinan Haji Solihin mulai runtuh, sedikit demi sedikit. Setelah pemeriksaan menyeluruh, hasil audit resmi keluar dan diumumkan secara terbuka.
Tercatat bahwa lebih dari 1,2 miliar rupiah dana desa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa proyek ternyata fiktif, sementara yang lainnya dilaporkan selesai meski belum dikerjakan. Yang lebih mengejutkan, aliran dana itu sebagian besar masuk ke rekening pribadi Haji Solihin dan keluarganya. Termasuk pembayaran untuk konsultan proyek, yang tak bisa dibuktikan keberadaannya. Ini memperkuat dugaan bahwa kepala desa memang dengan sengaja menilap uang rakyat. Berita ini menyebar luas, bahkan masuk ke media nasional. Desa Ciburui menjadi simbol dari kebobrokan pengelolaan dana desa yang selama ini luput dari pengawasan. Banyak desa lain ikut terinspirasi untuk membuka data anggaran mereka dan mengawasi kepala desa masing-masing. Haji Solihin mencoba mengelak. Ia mengklaim bahwa semua itu adalah kesalahan staf administrasi dan bukan tanggung jawab pribadinya. Namun rakyat sudah tak percaya. Mereka menuntut pertanggungjawaban langsung dan menolak permintaan maaf tanpa tindakan nyata. Kemarahan warga mencapai puncaknya. Mereka ingin kepala desa diadili, bukan sekadar dicopot. Mereka ingin uang dikembalikan, dan keadilan ditegakkan. Inilah momen di mana suara rakyat tak lagi bisa dibungkam. Ribuan warga berkumpul di lapangan desa. Mereka membawa spanduk, karton bertuliskan tuntutan, dan memakai pita merah di lengan sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Aksi itu berlangsung damai, namun penuh semangat. Lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, orasi silih berganti, dan nama Haji Solihin diteriakkan berulang kali. Pak Darman berdiri di atas truk yang dijadikan panggung darurat. Ia berpidato dengan suara gemetar namun tegas. Ini bukan soal pribadi. Ini soal masa depan anak-anak kita. Uang desa adalah uang kita semua. Sorak-sorai menyambut pidatonya. Banyak warga menitikkan air mata. Polisi yang datang tidak membubarkan massa. Mereka tahu ini aksi damai, dan tuntutannya masuk akal. Bahkan beberapa aparat terlihat mengangguk simpati saat mendengar warga bercerita. Media pun hadir meliput. Desa kecil ini menjadi sorotan nasional, dan suara rakyatnya menggema sampai ke kantor gubernur. Haji Solihin menghilang dari kantor desa sejak pagi. Rumahnya dijaga ketat, namun tak ada aktivitas. Diduga ia sedang mencari celah hukum untuk menyelamatkan diri. Namun tekanan publik semakin besar. Petisi online menuntut penangkapannya sudah ditandatangani puluhan ribu orang. Hari itu menjadi penanda perubahan. Warga tak lagi takut. Mereka sadar, kekuatan mereka sebagai komunitas bisa menggulingkan kekuasaan yang zalim. Mereka telah membuktikan bahwa rakyat kecil pun bisa bicara, jika bersatu. Beberapa hari setelah aksi besar-besaran, Kejaksaan Negeri akhirnya menetapkan Haji Solihin sebagai tersangka kasus korupsi dana desa. Ia ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah kontrakan di luar kota. Berita penangkapannya menjadi viral dan dielu-elukan warga Ciburui. Kabar ini menjadi kelegaan besar bagi warga. Di balai desa, mereka menggelar syukuran sederhana, makan bersama, tumpengan, dan doa bersama. Tak sedikit yang menangis bahagia karena akhirnya keadilan ditegakkan. Banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Rian dan para pemuda desa. Dalam proses hukum, Haji Solihin terbukti menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian kendaraan, liburan, dan investasi di luar kota. Hakim memvonisnya dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Ia juga diwajibkan mengembalikan uang rakyat. Kasus ini dijadikan contoh oleh pemerintah provinsi sebagai bukti bahwa dana desa harus diawasi rakyat, bukan hanya birokrat. Desa-desa lain diminta membentuk forum pengawasan anggaran desa secara mandiri. Transparansi mulai menjadi budaya baru. Namun yang paling penting, kepercayaan rakyat terhadap keadilan mulai tumbuh kembali. Bukan karena sistem yang bekerja, tapi karena rakyat yang bersatu. Setelah Haji Solihin dipenjara, pemerintah provinsi menunjuk penjabat kepala desa dari kalangan profesional. Ia membuka seluruh dokumen anggaran dan melibatkan warga dalam menyusun rencana pembangunan ulang. Transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan. Rian diangkat sebagai koordinator pengawasan dana desa. Ia membentuk tim anak muda yang bertugas mengevaluasi proyek dan mengedukasi warga tentang hak-hak mereka. Sekolah, irigasi, dan jembatan mulai dibangun kembali. Kali ini, benar-benar terlaksana. Warga kembali terlibat dalam gotong royong. Mereka merasa memiliki proyek-proyek itu. Tidak ada lagi sekat antara rakyat dan pemimpin desa. Kantor desa kembali terbuka untuk siapapun yang ingin bertanya atau mengadu. Keadilan sosial benar-benar terasa. Desa Ciburui menjadi contoh nasional.
Banyak desa lain datang belajar dari mereka. Media menyebutnya sebagai desa anti korupsi. Perubahan itu nyata, dan semua dimulai dari keberanian satu orang, Padarman, dan keberanian generasi muda seperti Rian. Kini, warga tak lagi takut bicara. Mereka tahu suara mereka punya kekuatan. Dan bagi mereka, desa bukan sekadar tempat tinggal, tapi tanah yang harus dijaga dari tangan-tangan kotor.